Malam itu, kabut turun begitu tebal, menelan kampung dalam kesunyian yang mencekam. Aku duduk sendirian di ruang tamu, rumah peninggalan kakekku ini. Hanya ditemani cahaya redup dari satu lampu gantung tua. Dulu, tempat ini terasa hangat. Sekarang, rasanya hanya dingin dan kosong. Suara jangkrik pun seolah enggan terdengar. Seakan ikut bersembunyi dari sesuatu yang tak kasat mata. Aku mencoba mengabaikan perasaan ganjil yang merayap di tengkuk, menyibukkan diri dengan secangkir teh yang mulai dingin. Tiba-tiba, di tengah keheningan itu, aku mendengar suara. Ketukan. Bukan ketukan yang keras, melainkan sangat pelan dan ritmis. Tok, tok, tok. Sejenak, aku ragu, siapa yang akan bertamu selarut ini? Di tengah kabut tebal begini, perasaan tak enak semakin kuat. Tapi rasa penasaran mengalahkan ketakutanku. Perlahan, aku melangkah ke arah pintu kayu yang sudah lapuk. Dengan tangan sedikit gemetar, aku membuka kuncinya yang berkarat dan menarik pintu itu. Di sana, berdiri seorang nenek tua. Sosoknya bungkuk, kurus, dan terlihat sangat lemah. Pakaiannya lusuh dan basah, seolah baru saja berjalan menembus hujan. Ia gemetar, entah karena kedinginan atau ketakutan. Dengan suara parau yang nyaris berbisik, dia menatapku dengan tatapan memohon. Tolong nenek. Tanpa pikir panjang, rasa ibaku muncul. Aku mempersilakannya masuk. Tak tega membiarkannya di luar sendirian. Saat nenek itu melangkah masuk, keanehan pertama mulai terasa. Sebuah bau aneh memenuhi ruangan. Bukan bau orang tua biasa, tapi bau tanah basah yang sangat pekat. Seperti bau kuburan yang baru digali. Aku mencoba mengabaikannya. Mungkin karena pakaiannya yang basah. Dia berjalan dengan sangat lambat. Dan aku mendengar suara gesekan kain yang ganjil. Seperti kain kafan yang diseret di lantai. Tapi yang paling membuatku merinding adalah bayangannya. Di bawah cahaya lampu, bayangan itu seolah menari sendiri. Tidak mengikuti gerakannya yang lambat dan kaku. Nenek itu duduk di kursi kayu di sudut ruangan, kepalanya terus menunduk dalam. Aku tak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Dia mulai bercerita dengan suara serak tentang cucunya yang hilang. Katanya, cucunya pergi bermain saat senja dan tak pernah kembali. Ceritanya terdengar menyedihkan, tapi di sela-sela kalimatnya, sesekali terdengar tawa kecil. Tawa yang sangat pelan, tapi begitu menyayat hati dan terdengar mengerikan di telingaku. Setiap kali dia tertawa, bulu kuduku berdiri. Ruangan terasa semakin dingin, dan bau tanah itu semakin menyengat hidungku. Aku memberanikan diri untuk bertanya di mana rumahnya, berharap bisa mengantarnya pulang besok pagi. Tapi dia hanya diam, terus bergumam tentang cucunya yang hilang. Aku mulai merasa sangat tidak nyaman. Ada yang sangat salah dengan semua ini. Mataku tanpa sengaja melirik ke bawah kursi tempatnya duduk. Jantungku serasa berhenti berdetak. Kakinya tidak menyentuh lantai. Kaki itu mengambang hanya beberapa senti di atas permukaan kayu yang dingin. Keringat dingin mulai membasahi dahiku. Ini bukan manusia. Ketakutanku mencapai puncaknya. Aku harus melihat wajahnya. Dengan sisa keberanian yang kumiliki, aku mendekat dan berkata, "Nek." Perlahan, sangat perlahan, dia mulai mengangkat kepalanya. Cahaya lampu akhirnya menerangi wajahnya. Dan apa yang kulihat membuatku ingin menjerit sekeras-kerasnya, tapi tak ada suara yang keluar. Wajah itu hancur, sebagian membusuk, dan matanya hanya dua lubang hitam pekat yang kosong, seolah bisa menelan seluruh cahaya dan harapan. Aku tersentak mundur, berbalik dan berlari sekuat tenaga menuju pintu. Aku harus keluar dari rumah ini. Tapi saat tanganku menyentuh kenop pintu, aku tidak bisa membukanya. Aku memutar, mendorong, tapi pintu itu seolah menyatu dengan dinding. Kepanikan total menguasaiku. Aku berbalik, mencari jalan keluar lain, tapi seluruh ruangan terasa menyempit. Dinding kayu yang kukenal berubah menjadi sempit, gelap, dan terasa lembab. Tiba-tiba, aku menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Aku tidak sedang berdiri. Aku terbaring. Di sekelilingku bukan lagi ruang tamu, melainkan papan kayu yang sempit,
dan pengap. Di atas sana, aku bisa melihat celah kecil, tempat cahaya remang-remang masuk. Aku berada di dalam sebuah keranda. Suara nenek itu kembali terdengar. Bukan lagi di dalam ruangan, tapi dari segala arah, bergema di sekitarku. Cucuku sudah ditemukan. Dan kemudian, aku mendengar suara lain. Suara berat yang jatuh di atas papan kayu. Suara tanah yang mulai menimbunku, sedikit demi sedikit, menutup celah cahaya terakhir. Suara nenek itu adalah sambutan dari kematianku.